Halo sobat pencinta badminton tanah air, welcome back to my channel. Oke teman-teman, kita masih membahas informasi seputar Yonex Taipei Open 2025. Oke sobat BL, dan kali ini kita mau melihat wakil kita yang akan berjuang di hari kedua Taipei Open 2025 ya. Pertama kita lihat dari sektor tunggal putri teman-teman ya, akan ada dua wakil yang berjuang di sana ya. Ada Esther Nurumi Triwardoyo akan menghadapi pemain Thailand ya. Kemudian juga ada Komang Ayu Cahyadewi yang akan menghadapi pemain dari Asia Tenggara juga, yaitu dari Malaysia teman-teman. Nah, di sini saya juga mau mengajak teman-teman untuk melihat di tahun 2024 di ajang yang sama ada wakil kita yaitu Komang Ayu Cahyadewi yang langsung tersingkir di babak 32 besar teman-teman ya. Mudah-mudahan di tahun ini Komang bisa memperbaiki performanya dan bisa melangkah lebih jauh ya. Nah, kita juga mau lihat di sini untuk tahun 2024 yang menjadi juara itu adalah Sim Yujin dari Korea Selatan, dan kala itu kita menjadi runner up ya, dan yang bermain adalah Putri Kusumawardhani yang sayangnya pada kesempatan di tahun 2025 ini Putri KW tidak berpartisipasi teman-teman, karena mungkin sedang istirahat karena habis berjuang di ajang Sudirman Cup teman-teman. Tapi kita doakan Komang dan juga Esther bisa mengikuti jejak Putri KW, syukur-syukur bisa menjadi juara ya teman. Tidak ada yang mustahil kalau menurut saya teman-teman ya. Kalau bagaimana menurut teman-teman? Silakan kalian boleh berpendapat di kolom komentar ya. Oke, next kita lihat dari sektor ganda putra ya. Akan ada Rahmat Hidayat dan juga Yeremia Erik Yance Yakob Rambitan akan menghadapi pemain dari Asia Tenggara, lagi-lagi dari Malaysia teman-teman. Nah, saya juga akan mengajak kita kembali atau flashback ke tahun 2024. Kala itu ya hanya mereka juga yang main ya, yaitu Rahmat dan Yere, dan sayangnya mereka terhenti di babak 16 besar kala itu ya, dan dihentikan oleh pemain tuan rumah 2 set langsung ya, yaitu Chiu Xiang Chie So Hua Chiu ya. Mereka kalah 10-21 dan 15-21. Semoga di tahun ini Rahmat dan Yere bisa bermain lebih baik, bisa melangkah lebih jauh teman-teman ya. Oke, saya juga mau mengajak kita melihat di sektor ganda putri teman-teman ya. Ganda putri kita akan, atau hari besok itu akan ada dua wakil yang turun ya, yaitu pasangan baru ya, Apriani dan juga Feby, dan mereka akan turun sebagai unggulan ke-6. Lawan mereka harus menunggu dari babak kualifikasi ya. Sementara ada Melissa dan Rahel, mereka akan menghadapi pasangan Kanada ya. Kita doakan dua ganda putri kita ini mudah-mudahan bisa melangkah lebih jauh ya. Nah, ada informasi berikutnya, kita lihat di tahun 2024 di ajang yang sama kita menjadi juara bertahan di sektor ini ya, sektor ganda putri. Kala itu kita mengirimkan dua wakil kita untuk bertarung di babak final ya. Ada pasangan Ana Tiwi dan juga Jessica Feby ya. Nah, Feby Stianingrum ya, yang saat ini dia berganti pasangan ya. Jadi mudah-mudahan itu sudah menjadi pengalaman berharga. Semoga di tahun ini bisa sampai ke babak final lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan itu ya. Dan tahun ini Ana Tiwi sebagai juara bertahan tidak ikut serta dalam Taipei Open 2025. Oke, dan di sini juga saya mau mengajak teman-teman untuk melihat dari atau wakil kita yang berikutnya di hari kedua dari sektor ganda campuran. Akan ada 3 wakil ya, kalau saya tidak keliru ya. Kalau keliru mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Nah, di sini akan ada pasangan Marwa dan Aisyah menghadapi pasangan Hong Kong. Kemudian ada Amri dan Nita menghadapi pasangan tuan rumah. Ada pula pasangan Dejan Siti juga menghadapi pasangan tuan rumah ya. Dan kita coba lihat, ini di tahun 2024 kita tidak mengirim wakil di sektor ganda campuran. Ini benar-benar berbanding terbalik dengan tahun 2025. Mungkin kita atau sektor yang paling banyak yang dikirim adalah sektor ganda campuran. Mudah-mudahan tahun ini bisa ada gelar di sektor ganda campuran. Amin teman-teman ya, kita doakan yang terbaik. Nah, selain itu kita juga lihat di sektor tunggal putra teman-teman ya. Di tahun lalu itu ada 2 wakil yang dikirim ya, yaitu Alwi Farhan dan juga Johannes Saud Marcelino, yang dua-duanya itu tersingkir di babak 16 besar ya. Alwi dikalahkan pemain tuan rumah rubber set, kemudian Johannes Saud Marcelino juga kalah oleh pemain Malaysia juga dalam pertarungan rubber set. Nah, di tahun 2025 awalnya kedua nama ini juga ada di drawing ya, tapi di last time lah begitu ya. Dua nama di atas tidak
ikut serta, dan yang ikut hanya ada Muhammad Zaki Ubaidillah yang saat video ini saya buat sedang berjuang di babak kualifikasi, teman-teman. Kita berharap meskipun cuma kirim satu bisa melangkah lebih jauh, teman-teman ya. Pemain muda ya, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan baik untuk meningkatkan performa dan juga mental ya, serta pengalaman. Nah, jadi teman-teman, kita lihat di hari besok nanti akan ada 8 wakil yang bermain ya di hari kedua ya. Tentu saja jika Muhammad Zaki Ubaidillah menang atau lolos ke babak 32 besar, maka akan ada 3 atau 9 wakil yang akan bertanding ya dari dari semua sektor yang tersebar ya. Kita berharap sih Muhammad Zaki bisa lolos, teman-teman ya. Jadi ada dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Semua ada wakil kita yang bermain di hari kedua, teman-teman. Nah, secara total ada tunggal putrinya ada 2, ganda putranya ada 1, ganda putri 2, dan ganda campuran 3. Plus jika tunggal putranya berhasil lolos, maka ada 1 ya dari tunggal putra. Oke sahabat, mungkin itu saja update informasi dari Taipei Open 2025 ya. Mudah-mudahan wakil kita yang berjuang di hari kedua, kita doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil positif supaya bisa lolos ke babak selanjutnya. Menurut teman-teman, seberapa besar peluang pemain kita? Silahkan kalian boleh berpendapat di kolom komentar ya. Dan terima kasih perhatian teman-teman ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau dalam penyampaian saya ada hal yang keliru, ya mohon dimaafkan. Karena kalian sedang berada di channel orang biasa ya, bukan pengamat tapi penikmat badminton. Terima kasih dan bye-bye.